Selamat pagi, teman-teman dosen Universitas Triatma Mulia yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan persiapan pembelajaran secara daring. Karena kondisi negara kita dalam menghadapi COVID-19 ini, mau tidak mau kita harus shifting. Kita harus mencoba untuk melaksanakan proses pembelajaran secara daring dan capaiannya pun tetap kita harus evaluasi sesuai dengan target awal kita. Ya, hal pertama yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah kalau di kampus kita punya LCD, kalau di rumah kita bisa memanfaatkan Smart TV yang Bapak Ibu miliki. Smart TV yang ada bisa kita linkkan ke laptop dengan menggunakan kabel HDMI. Ya, kabel HDMI, atau Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas WiFi. Ya, ada program yang bisa dilingkan dengan laptop melalui WiFi yang tersedia di layanan IndiHome. Maaf ya, nyebut nama produk, saya yakin Bapak Ibu juga pasti sudah punya itu. Ya. Kenapa saya berikan ini? Karena ya beberapa teman sudah mulai bertanya. Tadi malam Pak Rektor menanyakan juga ke saya bagaimana follow up kita supaya kegiatan belajar mengajar kita tidak terhenti. Ya. Kemudian yang kedua, ini ada surat pemberitahuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, tanggal 31 Maret 2020, di mana di dalam surat ini dinyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta harus di rescheduling berkaitan dengan COVID-19. Beberapa hal yang menjadi garis bawah kita sebagai institusi pendidikan tentunya harus melakukan satu terobosan-terobosan baru supaya kinerja pembelajaran kita tercapai sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan. Ya, mungkin perlu saya bacakan beberapa poin-poin yang menjadi catatan penting dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yakni yang pertama, masa belajar paling lama bagi mahasiswa yang seharusnya berakhir pada semester genap 1920 dapat diperpanjang 1 semester dan pengaturannya diserahkan kepada pimpinan perguruan tinggi sesuai dengan kondisi dan situasi setempat. Jadi kita punya waktu untuk memperpanjang ya, nggak apa-apa itu proses pembelajaran itu nggak mesti selesai di bulan Juli, Agustus, kita punya waktu untuk memperpanjang sampai 1 semester ke depan. Kemudian kedua, praktikum laboratorium dan praktek lapangan dapat dijadwal ulang sesuai dengan status dan kondisi di daerah. Ya, kalau Untrim Dalung kebetulan Fakultas Bisnis sudah tidak ada praktek magang. Tapi Untrim Jembrane saya belum koordinasi secara detail. Kalau nggak salah mereka ada praktek-praktek yang harus dilakukan di laboratorium di rumah sakit atau di puskesmas atau yang elektro mungkin. Nah itu mungkin perlu di rescheduling. Entah nanti kita menunggu sampai kasus ini agak mereda atau mungkin ditempuh di semester berikutnya. Kemudian yang ketiga, penelitian tugas akhir selama masa darurat ini agar diatur baik metode maupun jadwalnya disesuaikan dengan status dan kondisi setempat. Ya, jadi tadi juga ada Bu Chandra hubungi saya, gimana nih mahasiswa saya, apakah bisa lanjut, kapan mereka bisa ujian? Ya, saya sampaikan saja bahwa kita akan memberlakukan beberapa strategi ya untuk menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang sudah proposal, belum proposal, harus ke lapangan dan menunggu ujian. Intinya setelah saya cek kondisi kalender akademik kita, rata-rata sekarang ada pada fase UTS. Jadi week ke-7. Setelah week ke-7 baru kita akan masuk ke fase pembelajaran after UTS. Saya berharap bisa diselesaikan melalui daring.
Ya, semoga bulan Mei sudah membaik kondisinya, sehingga bulan Juni kita akan kejar ketinggalan misalnya yang ke lapangan harus ke lapangan, yang yang ujian kita akan habiskan di bulan Juni, Juli sampai Agustus pertengahan. Kemudian periode penyelenggaraan kegiatan pembelajaran semester genap pada seluruh jenjang program pendidikan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi sehingga seluruh kegiatan akademik dapat terlaksana dengan baik, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau Bapak Ibu merasakan bahwa perlu Skype atau video conference, silahkan pakai fasilitas Zoom untuk diskusi dengan mahasiswa masing-masing. Tapi kalau Bapak Ibu merasakan bahwa cukup dengan Google Classroom, ya silahkan lakukan pembelajaran secara daring menggunakan Google Classroom. Kalau teman kita di Untrim Jembrane sudah menggunakan fasilitas Schoology. Jadi proses itu dijalankan sampai selesai pada target week ke-14 tuntas bagi mahasiswa kita. Kemudian persiapan pelaksanaan langkah-langkah seperti disampaikan dalam angka 1 sampai 4 di atas terlebih dahulu dikoordinasikan dengan LLDikti setempat. Ya, kalau kita melihat kondisi Untrim seperti sekarang ini, saya yakin ya Bapak Ibu bisa menyelesaikan lagi 7 week ini dalam target waktu hingga Agustus pertengahan. Ya, berkaitan dengan surat dari Mendikbud ini, apa yang akan dilakukan Untrim? Ya, ini yang ingin saya tegaskan ke Bapak Ibu semua, bahwa ada beberapa step yang mesti kita lakukan. Ya, ini secara detail saya sampaikan kembali. Tadi sudah sih saya secara sekilas informasikan bahwa pada saat ini hampir semua prodi ada pada fase UTS. Ya, minggu ke-7. Nah, minggu ke-8 pembelajaran akan dilanjutkan secara daring dengan menggunakan Google Classroom atau Schoology. Apakah ada yang masih belum clear dengan Google Classroom? Nanti coba kita japri deh di mana masalahnya. Waktu ini kan kita sudah belajar bagaimana menggunakan fasilitas Google Classroom untuk pembelajaran secara daring. Kemudian UTS, ya, sekarang nih di Dalung sedang fase UTS dan saya sudah monitor tadi di kelas semester 6 mata kuliah perilaku konsumen, Bu Hartini sudah memberikan UTS secara daring menggunakan isian Google Form. Ya, mata kuliah yang lain tolong dilanjutkan. Nanti saya akan minta Kaprodi untuk masuk ke dalam grup member kelas Google Classroom mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, monitoring pembelajaran dilakukan oleh Kaprodi. Ya, mohon Bapak Ibu Kaprodi, Untrim Dalung maupun Untrim Jembrane maupun kampus 2, kampus Akubeng, ya, yang selama ini sudah koordinasi juga dengan saya. Kalau Akubeng juga menggunakan Schoology untuk pembelajaran secara daring. Jadi monitoring pembelajaran dilakukan oleh Kaprodi, ya. Dosen wajib report ke Kaprodi setiap akhir kuliah daring yang dilakukan. Kaprodi bisa masuk sebagai grup member kelas pada setiap kelas yang diselenggarakan. Jadi untuk saat ini misalnya kita punya berapa kelas, Kaprodi mau nggak mau harus masuk di member kelas itu, atau dosennya yang report directly setiap habis perkuliahan daring. Yang keempat, nah ini saya tekankan kembali, mahasiswa yang sudah ujian proposal namun belum meneliti ke lapangan sementara agar menunda hingga akhir Mei. Ya, bulan Juni, Juli hingga Agustus pertengahan kita akan lanjutkan. Ya, karena memang pandemi dari COVID-19 itu ada beberapa surat edaran yang saya baca itu sampai 29 Mei. Jadi kita tidak diperkenankan untuk ke lapangan mengganggu masyarakat, berdiskusi dan apapun sejenis kegiatan yang kontak dengan masyarakat secara close itu tidak dibenarkan, tidak diizinkan. Jadi yang ke lapangan ditunda dulu, ya. Kemudian
mahasiswa yang sudah mengolah data ya bisa dilanjutkan bimbingan via online. Ya, seperti yang saya share di grup kemarin, di rumah pun sehari itu bisa ada 3 yang kirim proposal. Ya, kita sistemnya beri komen, ya beri komen, kemudian kita kirim balik ke mahasiswa. Dan ya intinya kita harus intens untuk memonitoring progres mereka, sehingga mahasiswa yang dalam status sudah mengolah data itu berarti bisa kita ujikan lebih awal di bulan Juni, ya. Kemudian yang keenam ya terakhir ya, semoga situasi membaik. Ujian tesis, ujian skripsi akan diselesaikan hingga bulan Agustus 2020. Ya, biasanya tahun-tahun lalu kan kita wisudanya itu setelah 18 Agustus, karena 18 Agustus adalah hari lahirnya Setie dulu. Tapi karena kemarin kita berubah status, kita sempat ujian wisuda di bulan September. Ya, kita akan habiskan sampai pertengahan Agustus ujian skripsi, ujian tesis, ya harus selesai di pertengahan bulan Agustus. Dengan adanya surat dari Kemendikbud kaitannya dengan COVID-19, saya berharap Bapak Ibu tetap semangat, karena kita sebagai seorang pendidik, kewajiban kita adalah bagaimana membuat mahasiswa kita lulus selesai tepat waktu. Meskipun banyak kendala, kita harus hadapi kendala itu sehingga kualitas yang kita janjikan kepada masyarakat itu tetap menjadi garansi dan tanggung jawab kita. Sekian dan terima kasih.